Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Zadina dalam mata pelajaran TIK. Dibuka buku TIK halaman 79 sampai dengan halaman 82. Disimak baik-baik ya materi pembelajarannya. Nah, hari ini kita masih di bab 4 dan pastinya pelajaran kita hari ini seru banget, masih berkaitan tentang memasukkan picture atau memasukkan gambar seperti minggu lalu. Yuk kita langsung ke materi hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, ada baiknya kita review sedikit atau diulang pertemuan minggu lalu ya. Nah, minggu lalu kita belajar menyisipkan picture atau menyisipkan gambar. Picture dan word art itu terdapat di menu insert di pojok kiri atas ya, teman-teman. Kalau word art dilambangkan dengan huruf A, kalau picture dilambangkan dengan kotak seperti ini dan ada gunung dan mataharinya. Ini disebut icon picture. Nah, itu dia review tentang minggu lalu. Yuk kita lanjut ke materi hari ini. Setelah kita mereview pembelajaran minggu lalu, yuk kita lanjutkan tentang tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar teman-teman semua mampu menyisipkan tata letak gambar. Seru banget kan? Pastikan teman-teman disimak sampai habis ya videonya, karena di akhir video ada tutorial dan tugas kegiatan hari ini. Nah, sambil Bunda jelaskan, silakan teman-teman dibuka buku cetaknya halaman 79 ya, karena di halaman 79 itu adalah penjelasan dari video Bunda. Yuk sama-sama kita dengarkan. Oke deh, kegiatan hari ini kita akan belajar mengatur tata letak gambar. Nah, gambar yang kita sisipkan dalam dokumen Microsoft Word dapat kita atur tata letaknya menggunakan icon wrap text. Nah, ini adalah icon wrap text, ini juga wrap text. Ada dua icon wrap text, apa bedanya? Nah, bedanya ada di versi Microsoft Word, teman-teman. Jadi masing-masing itu ada perbedaan ya. Kalau misalnya teman-teman pakai yang 2003, Microsoft Word 2003, Microsoft Word 2007, itu wrap textnya bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalnya di 2016, bentuk wrap textnya seperti ini. Walaupun kedua ini gambar ikonnya berbeda, tapi maknanya sama tentang wrap text ya, tentang menambahkan tata letak gambar pada picture kita gitu. Sama-sama berfungsi sebagai wrap text. Nah, pada wrap text sendiri ada beberapa pilihan tata letak gambar. Nah, sebelumnya Bunda mau menjelaskan apa sih wrap text itu. Nah, ini Bunda pakai Microsoft 2016 ya teman-teman. Jadi ikonnya seperti ini. Nah, ini tolong disimak ya. Ini adalah icon fitur-fitur dari wrap text. Yang garis biru panjang diibaratkan seperti teks. Nah, kalau yang melengkung ini diibaratkan untuk gambarnya. Jadi, wrap text adalah berfungsi untuk mengatur posisi teks agar posisi teks menyesuaikan sesuai dengan lebar kolom. Pada wrap text ada beberapa fitur atau pilihan tata letak gambar, diantaranya inline with text, square, tight, through, top and bottom, behind text, dan in front of text. Yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dari inline with text. Tata letak gambar inline with text adalah digunakan untuk meletakkan objek dalam paragraf. Nah, ikonnya seperti ini. Yang garis lurus diibaratkan seperti teks dan garis lengkung kotaknya ini diibaratkan seperti gambarnya. Lanjut,
ada fitur atau pilihan square. Square digunakan untuk melipat teks di sekitar objek membentuk segi empat. Coba perhatikan ya ikonnya. Square itu kan membentuk segi empat ya, kotak gitu kan. Makanya di sini gambarnya di tengah, terus teksnya mengelilingi gambarnya. Jadi seakan-akan teksnya itu kotak gitu teman-teman. Lanjut ada tight. Tight digunakan untuk melipat teks di sekitar objek sesuai dengan alur dari titik-titik pembentuk objek. Selanjutnya ada through. Through digunakan untuk melipat teks di sekitar objek sesuai dengan alur dari titik pembentuk objek dan teks akan mengisi bagian objek yang terbuka. Contohnya seperti ini. Jadi teksnya akan mengisi bagian objek yang terbuka dari gambarnya itu. Maka di sini lebih banyak teksnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada pilihan top and bottom. Dari kata bahasa Inggrisnya juga kita udah tahu ya, top itu artinya di atas, bottom itu di bawah. Nah, jadi teksnya itu ada di atas dan di bawah, sedangkan gambarnya di tengah, di antaranya. Top and bottom digunakan untuk meletakkan teks di atas dan di bawah objek. Selanjutnya ada behind text. Dalam bahasa Inggris, behind diartikan sebagai belakang ya. Jadi kalau behind text itu artinya di belakang teks. Behind text digunakan untuk meletakkan objek di belakang teks. Contohnya seperti ini. Jadi gambarnya di bawah teksnya, jadi tertutup gitu di belakang. Beda lagi dengan in front of text. Jadi kalau in front of text digunakan untuk meletakkan objek di depan teks. Jadi gambarnya di depan, teksnya di belakang. Nah, teman-teman dipahami ya tata letak gambar ini ada apa aja dan juga icon-iconnya. Lanjut kegiatan hari ini. Nah, hari ini seru banget karena kita akan praktek mengatur tata letak gambar pada Microsoft Word. Contohnya seperti ini ya. Di sini ada teks, ada gambar. Nah, teman-teman silahkan membuat seperti ini. Bisa gunakan gambar yang tersedia pada perangkat masing-masing. Bisa di handphone maupun di komputer. Gunakan gambar yang tersedia aja. Nah, sesaat lagi Bunda akan memberikan tutorial untuk teman-teman semua. Jadi pastikan nonton videonya sampai habis biar paham. Kalau sudah, nanti difotokan layarnya atau fotokan ketika kalian sedang mengerjakan ya. Terima kasih semuanya, selamat mencoba. Yuk kita lanjut ke tutorial. Oke deh semuanya, sekarang Bunda akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatur tata letak gambar. Yuk disimak sampai akhir ya. Pertama, silakan dibuka Microsoft Word-nya masing-masing. Dibuka ya semuanya. Nah, kalau sudah dibuka, tampilannya seperti ini. Yuk kita masukkan gambar ke file Word kita. Teman-teman masih ingat nggak caranya gimana? Pertama adalah klik menu Insert di atas. Nah, kalau udah langsung pilih Picture di sebelah sini. Terus pilih yang di This Device. Udah deh, lanjut kita pilih gambar yang mau akan kita masukkan. Silahkan teman-teman cari atau pakai gambar yang ada aja ya di komputer kalian masing-masing. Contohnya yang ini ya, Bunda masukin. Kalau sudah dipilih, klik Insert atau masukkan. Tada! Udah jadi deh, sudah masuk ke Word kita. Nah, lanjut sekarang kita pilih sekarang kita ketik karangan kita ya, teman-teman bebas bercerita sesuai dengan foto yang kalian gunakan. Nah, ini karena ini karangan, jadi tidak harus sama seperti apa yang Bunda ketik ya. Silahkan mengarang bebas bercerita tentang gambar yang kalian gunakan. Nah, saat ini Bunda sudah selesai mengetik satu paragraf. Nah, karena kita ingin mengatur tata letak gambar, maka usahakan teman-teman mengetiknya ada beberapa paragraf ya, seperti 2 paragraf gitu contohnya. Yuk kita lanjutkan mengetik paragraf berikutnya. Nah, ini dia sudah jadi paragraf yang kedua. Yuk kita lanjutkan
membuat atau mengatur tata letak gambar. Yang pertama yang teman-teman lakukan adalah klik dulu gambarnya. Lanjut kita klik kanan. Habis klik kanan, kita pilih wrap text. Lanjut lagi ya. Mau pakai wrap text yang mana? Nggak harus sama seperti yang Bunda pilih. Silakan dicoba satu persatu. Nih, coba ya, kita yang in front of text. In front tadi artinya apa? Bener banget, in front artinya di depan. Artinya gambarnya ada di depan teks. Kalau kita pilih in front of text, maka gambarnya akan. Yuk kita coba lagi. Caranya klik kanan, terus wrap text, terus behind text. Nah, kalau behind text seperti ini, maka tulisannya ada di depan dan gambarnya ada di belakang teksnya seperti ini. Lanjut lagi, kita coba wrap text yang lain. Caranya klik kanan, wrap text, terus kita coba yang square. Nah, square ini kan gak ngaruh apa-apa ya. Nah, ini dia, udah berpengaruh. Lanjut, kita kecilin. Kemarin Bunda sempat ngasih tahu ya, cara ngecilin gambar bukan dari tengah, karena nanti gambarnya tidak proporsional seperti ini. Jadi kalau ngecilin gambar tuh dari pojok-pojok. Nah, kayak gini. Ini lebih proporsional kan? Lihat deh, ini gambarnya square. Berada di antara teks, membentuk kotak seperti ini. Nah, ini teman-teman boleh diganti font colornya. Boleh diratakan tengah juga. Bebas ya, berkreasi, nggak harus sama kayak Bunda. Oke deh, sudah jadi seperti ini. Gampang banget kan? Oke deh, tugas pekan ini disimak baik-baik ya. Baiklah, sekian materi pekan ini. Zadina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.